Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 9, akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku jabatan di sekolah ini. Wawancara ini terkait dengan aksi nyata modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah, saat ini saya bersama Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yaitu Ibu Kori Aini Fauzi, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, pada kali ini kita akan membahas kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Bu. Saya yakin banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah ini, khususnya dalam kesiswaan ya Bu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Bu, kasus yang bulan kemarin ya Bu ya terjadi, yaitu yang sepertinya juga merebak, yaitu tentang kasus salah satu siswa di kelas 10 yang merusak kacamata temannya di kelas itu sendiri. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat rumit ketika beberapa temannya di kelas itu tidak ada yang mengakui seperti itu ya Pak. Kemudian ada wali kelas yang melaporkan hal ini kepada Ibu Kori selaku Wakakesiswaan. Nah, di hari itu juga kasus ini ditangani, namun masih belum ada solusinya. Nah, kasus ini semakin merebak, semakin meluas ketika sudah sampai kepada orang tua, yaitu orang tua yang mulai menghubungi pihak sekolah agar kasus ini bisa ditangani dengan baik. Nah, ini adalah suatu kasus dilema etika, dan saya ingin sekali Ibu Kori untuk bisa memberikan pemaparan bagaimana pengambilan keputusan selaku seorang pemimpin pembelajaran. Baik, pertanyaannya Ibu Kori, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan ini pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Permasalahan di kelas 10 ini tentang kerusakan kacamata yang tidak diakui oleh teman-temannya. Ini diambil keputusan berdasarkan situasi pada saat itu, di mana saya berpikir bahwa anak ini harus dilatih tentang kejujuran, karena kerusakan yang terjadi di kelas itu memang harus diakui oleh anak, karena dilihat dari kasusnya bahwa kacamata yang rusak itu posisinya dalam keadaan baik tapi rusak, itu kan mencurigakan, dan kasus itu memang harus diungkap. Saya dibantu dengan pihak BK untuk menyelesaikan ini bersama wali kelasnya. Baik Ibu. Jadi Ibu Kori bersama dengan BK dan wali kelas saling berkolaborasi untuk mengungkapkan kasus ini ya Bu ya. Jadi langkah Ibu selanjutnya seperti apa Bu? Saya memasuki kelas itu bersama BK dan wali kelasnya untuk menanyakan kepada anak siapakah yang ada pada saat itu yang berada di daerah meja kacamata yang rusak itu. Kemudian anak-anak menceritakan kronologi peristiwanya seperti apa, dan ditemukan anak-anak pada saat itu yang berada di dekat meja itu ternyata golongan siswa yang tidak keluar kelas atau tidak istirahat. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan yang di hari itu masih di ruang lingkup intern seperti itu, Bu Kori sudah dibantu wali kelas dan juga BK, berarti ini sudah langkah efektif ya Bu? Ya, efektif karena berkelanjutan. Jadi ketika ditanya pada saat itu sudah ditemui siswa siapa saja yang berada di daerah itu, kemudian dibicarakan, dipanggil ke BK anak itu, yang pada awalnya tidak ada yang mengaku, dan anak-anak yang ditengarai yang ada di kelas itu juga tidak mengaku, tapi tanda-tanda anak itu yang melakukan sudah dianalisa sama tim BK saya. Jadi kemungkinan bahwa anak itu yang melakukan
merusak kacamata itu. Ya, baik. Nah, yang merupakan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika ini apa, Bu? Tantangannya adalah karena ini sudah masuk ke ranah orang tua mengetahui kerusakan itu, jadi saya termotivasi untuk bagaimana caranya bahwa karakter dari anak-anak di SMA 1 ini memiliki karakter yang jelas, memiliki kejujuran itu yang diutamakan, bukan masalah mengganti kerusakan kacamatanya, tapi bagaimana caranya saya bisa memberikan anak-anak itu keyakinan bahwa kita harus jujur. Ya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk menyelesaikan kasus ini sampai selesai. Ya, baik. Jadi yang lebih ditekankan ketika kita sudah berada di sekolah, kita sebagai guru, yaitu pendidikan karakter yang paling utama. Ya. Seperti itu ya, Bu ya. Baik. Nah, ketika menangani kasus ini, apakah ada jadwal tersendiri, Bu? Misalkan hari ini saya menangani ini, besok kita menangani ini, atau seperti apa? Ya. Kalau dalam menangani kasus ini biasanya bertahap, Ibu. Kalau di awal kita tangani dulu oleh wali kelas, kemudian wali kelas tidak sanggup, kemudian dia melaporkan ke BK, setelah di konseling itu anak kemudian dilaporkan ke saya, kemudian kami bertiga berkolaborasi. Kalau bertiga ini berkolaborasi tidak sampai bisa menyelesaikan masalah, maka akan diagendakan untuk pemanggilan orang tua ke hari berikutnya. Jadi keputusan apa yang akan diambil nunggu kita berkomunikasi sama orang tua. Baik, jadi ada jadwal tertentu ya, Iya. Bu, ya, step by step gitu. Nah, dari kasus ini, Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kerjasama dari orang tua itu yang membantu kami dari pihak sekolah agar sekolah ini tetap sesuai dengan visi misinya dari sekolah itu kan harus berakhlak baik gitu ya. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, maka apalah arti seorang guru di sini untuk bisa menyelesaikan, karena anak ini kan kalau di rumah kan diurus sama orang tua, di sekolah diurus oleh kita. Tapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, maka kami akan kesulitan. Terima kasih, Bu. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, adakah pembelajaran yang bisa kita petik, Bu, dari kasus ini? Pelajaran yang bisa saya petik bahwa kita sebagai guru harus terus semangat untuk menangani anak-anak ini, untuk menghadapi anak ini. Walaupun kita kerja sudah lama, tapi anak-anak ini dianggap harus selalu baru, selalu butuh dari penanganan kita, dari kesabaran kita, bahwa anak ini bukan anak lama, tapi anak ini baru. Meskipun kasusnya berulang seperti ini, tapi anak yang kita hadapi adalah anak baru. Jadi harus sabar untuk menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah dan terus semangat. Apapun masalahnya, kita harus punya motivasi bahwa anak ini bisa dibimbing dan bisa dibina dengan baik. Terima kasih, Bu Kori, atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sukses. Amin. Assalamualaikum, Bu.